Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal kebaikan mereka dan kemudian Allah masukkan mereka ke dalam golongan iblis. Walladzina amanu wa amilus salihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqa min rabbihim. Dan orang-orang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kebenaran dari Allah, dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha lahum, kata Allah. Allah menghapus dosa-dosa mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Jadi antara kita umat Islam dan di luar Islam, Allah memiliki kaidah. Kaidahnya adalah orang-orang kafir ketika berbuat baik tidak dihitung kebaikan, malah dihapuskan oleh Allah selama mereka masih kafir. Sedangkan orang Islam, orang-orang beriman, ketika mereka mengerjakan amalan-amalan kebaikan dan mereka kemudian mengikuti kebenaran yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW, maka Allah menghapus dosa-dosa mereka. Jadi umat Islam dosanya dihapuskan, orang dan Muslim kemudian amalan kebajikannya yang dihapuskan. Kebalikan. Jadi kalau umat Islam berbuat kesalahan lalu bertobat, dihapuskan kemudian dosa-dosanya. Sedangkan mereka orang-orang kafir ketika berbuat kebaikan, kebaikannya dihapuskan kemudian oleh Allah selama dia kafir. Maka keunggulan umat Islam di atas umat yang lain itu nampak nyata. Makanya di dalam Al-Quranul Karim orang-orang beriman itu jelas memiliki warisan jannah, firdaus, surga firdaus. Dan orang-orang kafir juga memiliki warisan, yaitu neraka jahanam. Masing-masing kita memiliki warisan. Islam mewarisi surga firdaus, sedangkan orang kafir mewarisi neraka jahanam. Itu mutlak, nggak bisa diragukan. Sayahdihim wa yuslihu balahum, kata Allah, aku pencipta langit dan bumi, memberi petunjuk, kata Allah, kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Siapa mereka ini? Orang Islam. Wa yudakhiluhumul jannah arrafaha lahum, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka. Jadi berbanggalah kita ini orang-orang beriman, karena Allah meneguhkan kedudukan kita di atas muka bumi ini. Dari segi makanan aja kita sudah dimuliakan oleh Allah. Makanan kita makanan yang halal-halal, makanan kita makanan yang binatang-binatang yang ridha untuk dimakan, untuk disembelih. Kalau mereka, mohon maaf, makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, benda-benda yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah benda-benda yang menjijikkan dalam pandangan Tuhan. Sekali lagi, kalau kita umat Islam, benda-benda yang masuk ke dalam tubuh, binatang yang masuk ke dalam tubuh adalah binatang-binatang yang baik-baik, bukan binatang yang menjijikkan, yang tidak diharamkan kemudian oleh Allah. Kalau mereka anjing, babi, kadal, biawak, kuda nil, naga, apalagi pararang, padale, komodo, popok, apalagi kunyang, apalagi suster ngesot, apalagi si manis jembatan Ancol, itu mereka makan semua tuh. Nah, inilah keunggulan kita sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu teman-teman, teguhkan keimanan saudara, kuatkan Islamnya, jangan mau kemudian tertipu oleh orang-orang yang menganut ajaran dari barat, yang mengajak kita kemudian untuk menyembah kepada makhluk atau sosok yang keluar dari kuburan. Saya kira begitu sebagai pembuka. Kalau ada saudara Kristen yang ingin berdiskusi, waktu dan tempat disilakan, tapi catatan pakai akal, pakai data, jangan tantrum, jangan kesurupan. Silakan. Siap.
Ini ada satu, cuman paling narasinya itu aja tentang Rasulullah menggadaikan baju zirohnya katanya. Pengikut monitor. Ya, karena nggak ada lagi data untuk bagaimana bisa membela keyakinannya menggunakan data Bible. Begini brother, tadi kita memang diskusi tentang kan begini ya. Temanmu itu menyampaikan kekayaan Muhammad. Ya, dia mengkalkulasi besarnya harta Muhammad. Kemudian saya hanya bilang, kalau Muhammad itu kaya, kenapa dia menggadaikan baju perangnya? Cuma itu saya bilang. Apa salahnya saya bilang begitu? Karena ada hadisnya. Bukan, saya tidak ada data lagi. Cuma saya membantah. Katanya kaya, tapi kenapa menggadaikan baju perang? Hanya itu bantahan saya. Betul, Temon? Ya kan tadi udah dijelaskan sama Stadio bahwa Rasulullah meminang Ibunda Khadijah tuh dengan mahar 34 miliar. Nah terus di akhir-akhir itu kan waktu awal-awal masih banyak uang kan, waktu sudah mempunyai anak dan istri. Tapi kan udah lama tuh seiring berjalannya waktu. Itu aja. Silakan Guru Ndak. Ya itu maksudnya, kalau dia punya banyak harta, kenapa baju perang itu menurut hadis itu tidak ditebus sampai dia meninggal. Cuma itu kan. Oke, kita tinggalkan itu ya, kita tinggalkan itu. Saya kira itu sudah berlalu. Sekarang kita pindah pada topik yang Suma sampaikan tadi ya. Kalian selalu kan mengatakan orang Kristen itu kafir. Justru di dalam Al-Quran itu orang Nasoro itu di atas orang-orang kafir, ya, di atas orang-orang kafir. Kalau kamu mengatakan kafir itu, yang mana itu kafir itu, ya? Orang Nasoro pengikut Yesus itu di atas orang kafir sampai hari kiamat, sampai di hari kiamat, ya. Jadi kalau Anda bilang, kafir, jangan bro seolah-olah Anda itu Tuhan, ya, seolah-olah Anda itu hakim yang adil, sedangkan Anda saja akan dihakimi. Maaf ya. Oke, baik. Nabi Anda saja belum tentu selamat, bro. Itu menurut ulama Islam. Ya. Oke, baik. Saya jelaskan kepada manusia stupid seperti ini ya. Jadi ketika Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Isqalallah ya Isa inni mutawaffik. Ayat itu saja sudah membantah orang-orang kafir. Kafir itu artinya menganggap utusan Tuhan itu sebagai Tuhan, ingkar kepada Tuhan yang mengutus utusan. Jadi ketika ada utusan dianggap Tuhan, itulah kekufuran, itu kafir. Karena Tuhan itu cuma satu. Tapi orang-orang kafir ini tidak puas kalau Tuhan itu satu. Maunya dia 3, 4, 5, 6, 7. Kalau bisa semua yang ada di alam semesta ini jadi Tuhan juga. Tutup panci, tutup botol, kemudian sendal jepit yang udah putus pun Tuhannya kalau bisa. Makanya di dalam Al-Quran itu kaidahnya jelas. Orang yang kafir itu laqad kafaral ladzina qalu, mereka yang mengatakan Tuhan itu 3. Itulah orang kafir. Al-Quran menarasikan dengan jelas, Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya. Aku mengangkat engkau. Dia orang-orang kafir laknat itu tidak berhasil membunuhmu. Yang mereka bunuh itu adalah setan. Mereka terperangkap dengan perangkap setan. Setan memberikan kemudian pancingan dan mereka memakan pancingan setan itu. Makanya yang keluar dari kubur itu mereka tuhankan, padahal itu adalah setan, iblis. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Nabi Isa itu dibersihkan dari orang-orang kafir laknat. Kafir laknat melantik kemudian Nabi yang datang kepada Bani Israel ini menjadi Tuhan, dibunuh oleh manusia, keluar dari kubur menjadi Tuhan. Itu yang dibersihkan, orang-orang yang seperti itu yang dibersihkan. Makanya Islam itu diutus untuk membersihkan Nabi tersebut. Makanya kami kemudian membantah argumentasi kalian mengatakan Yesus dibunuh, Yesus dibunuh, Yesus dibunuh. Enggak. Kalian harus kami bersihkan dari sangkaan itu. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Kami di atas derajatnya daripada kalian orang-orang kafir laknat ini. Wa jailul ladzina taba'uk fawqal ladzi kafaru ila yaumil qiyamah. Kami derajatnya lebih tinggi daripada kalian sampai hari kiamat. Kalian penyembah makhluk kuburan. Makhluk yang dikatakan di dalam kitab kalian dilantik menjadi sembahan untuk orang-orang kafir. Jadi kalian karena dilaknat, tidak menyembah kepada Tuhan yang Maha Pencipta, maka Tuhan Pencipta langit dan bumi menciptakan keadaan di mana yang dibunuh itu menjadi sembahan kalian. Al-Quran surah
Al-Araf ayat 27. Aku jadikan setan menjadi Tuhan orang-orang kafir. Siapa suruh? Makanya Petrus pun mengatakan, orang Israel harus tahu, jadi Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk kalian angkatan jahat. Orang-orang yang disebut percaya kepada tanda Yunus itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Orang-orang jahat itu diberikan tanda, yaitu kebangkitan keluar iblis dari kubur. Siapa yang beriman kepada iblis yang keluar dari kubur, kata Yesus, maka dia adalah orang-orang yang sesat, karena disesatkan oleh penyesat. Kata Yesus dalam kitab Saudara, sekarang saatnya iblis dilemparkan keluar. Penguasa dunia dilemparkan keluar. Ketika dia keluar, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa. Halilintar. Itulah penguasa dunia, iblis itu yang keluar, yang kalian sembah. Maka kami Islam datang, wa mutahhiruka minal ladina kafaru, membersihkan Nabi Isa alaihi salam dari sangkaan-sangkaan laknat yang mengatakan dia adalah orang yang mati dikutuk Tuhan, kemudian dibangkitkan menjadi Tuhan bagi orang-orang kafir. Tidak salah itu kalian menuhankan itu, nggak salah. Karena memang Tuhan menjadikan iblis itu menjadi Tuhan-Tuhanan kalian, pemimpin kalian, pembimbing kalian. Contoh, adakah Yesus mengajarkan kalian ibadah minggu? Nggak ada. Adakah Yesus mengajarkan menuhankan diri? Nggak ada. Tapi kenapa kalian kompak menuhankan dia? Kenapa? 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 Karena iblislah yang menjadi bapak kalian. Seperti itu. Silakan. Dibuka mute-nya, Pir. Bang Juma, boleh tanya enggak? Bentar, ini yang tadi takutnya belum beres, saudara lu, Pet. Kenapa? Oke. Ya, silakan. Jadi saya mau baca terjemahan di Quran Surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau dalam tanda kurung syirik. Dan dia mengampuni apa dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang dia kendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah membuat dosa yang besar. Dosa besar ya, syirik. Saya baca di Imamat pasal 6. Janganlah kamu membuat berhala-berhala dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Brother, ini batu berukir kenapa ditempatkan di Ka'bah kemudian dijadikan penghapus dosa? Bukankah ini berhala bersyirik? Ya, syirik itu. Karena Ibrahim tidak pernah mengajarkan syirik, dan syirik itu dosa besar. Tidak ada Ibrahim mengajarkan, hei kamu umat Islam, cium batu hitam itu bisa menghapus dosa. Kenapa tidak diajarkan oleh Ibrahim? Ibrahim menyembah Allah yang benar. Ini, jangan kamu apa? Kamu dirikan bagimu batu berukir, jangan kamu tempatkan di negerimu. Jangankan ditempatkan di Ka'bah. Di negeri pun nggak boleh. Apalagi ini di Ka'bah suci. Kemudian dipatok di sana. Ya dijadikan permanen. Orang datang naik haji. Cium. Karena ada dalilnya. Dalam Sunan An-Nasai nomor 2919, sesungguhnya mengusap keduanya Hajar Aswad dan Rukun Yamani akan menghapus dosa. Bukankah hanya Allah yang bisa menghapus dosa? Kenapa batu hitam dijadikan ilah penghapus dosa? Jadi kalian mengatakan kami Kristen kafir, justru kalian masih kafir. Makanya ini Siratul Mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-Zukhruf ayat 61. Isa adalah jalan yang lurus yang harus diikuti, bukan Muhammad. Karena Muhammad itu hanya memberikan apa? Kabar gembira, tetapi tidak dibilang situ ikuti Muhammad. Kenapa? Justru Muhammad mengajarkan, syirik. Karena apa itu syirik? Menyekutukan Allah dengan benda mati. Anda bisa bayangkan, benda mati itu dijadikan penghapus dosa. Padahal Ibrahim tidak pernah mengajarkan itu. Kenapa? Hanya Allah yang bisa menghapus dosa. Oke, saya bantah. Inilah kalau orang stupid berbicara. Ya, Yakub mendirikan tugu. Lalu kemudian Yakub menegakkan batu tugu itu. Seluruh nabi-nabi ketika dia sujud, mereka sujud menghadap ke bait suci. Bait suci itu di sana ada batu. Mereka dikenakan kemudian kaidah di mana mereka ketika sujud beribadah selalu mengarah ke bait
Bait itu mereka adalah susunan batu-batu. Terkait dengan Hajar Aswad, itu sudah diajarkan dalam kitab Yosua. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Jadi Kristen ini memang aneh memang, karena stupid kan, bahlul. Dia mau mempersamakan antara mereka yang menghadap ke batu sakarnya Yesus dengan kita yang menghadap ke kiblat. Orang Kristen menghadap ke patungnya Yesus karena memang betul-betul menyembah Yesus. Kolose 2 nomor 9, batu sakarnya Yesus juga itu adalah sembahannya orang Kristen. Itu fakta, itu real. Batu zakar Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Gak bisa Anda bantah itu, Kolose 2 nomor 9 itu. Sedangkan Hajar Aswad itu bukan batunya yang menghapus dosa, tapi perilaku, tindakan. Sama seperti Keluaran 29 nomor 14. Ambillah tai sapi itu, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Tai sapi, begitu maksudnya. Tindakan mengambil tai sapi itu yang menghapus dosa, bukan tai sapinya. Ini makanya kalau stupid, kebanyakan makan B2, otak nggak berfungsi. Seluruh nabi-nabi itu ketika mereka sujud ke bait suci, mereka sujud mengarah kepada apa? Batu. Ditambahin lagi batu diukir. Itu caramu menipu. Memang kau diajari dari agamamu harus menipu. Tetapi aku berkat kasih karuniamu, setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait. Bait itu rumah. Apa rumah itu? Kemah. Apa kemah itu? Ya tugu. Bait itu artinya apa? Istana atau ruang besar atau tempat suci di mana di sana tergeletak batu-batu. Makanya Yesus itu disebut Yesus adalah batu. Pahami itu. Kami beribadah menghadap ke Ka'bah itu untuk menyatukan arah sujud kami. Kenapa? Seluruh nabi beribadah itu sujud. Abraham sujud, Ishak sujud, Yakub sujud, Daud sujud, Salomo sujud, Musa sujud, Yesus sujud. Kristen salto, roll belakang, roll depan. Entah dari mana ilmunya. Kalau kami ajaran dari langit itu sujud. Kemudian Anda mencoba mengambil data dalam Al-Quran. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik, menyembah kepada manusia yang keluar dari kubur, menyembah kepada burung merpati, menyembah kepada anaknya orang, menyembah kepada sepupunya Yohanes, menyembah kepada anak tirinya Yusuf, menyembah kepada ponaannya Elizabeth, menyembah kepada sepupu sekalinya Yohanes. Itulah kau. Itu yang dimaksud syirik. Harusnya menyembah itu hanya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ngapain kau tambah-tambah makhluk kuburan? Sedangkan yang kau tuduhkan makhluk kuburan itu adalah Yesus. Yesus sendiri nggak mau disembah. Inilah aku bilang kalian itu stupid. Kalian itu bodoh. Bodoh sebodoh-bodohnya. Sebodoh-bodohnya kerah. Lebih bodoh kalian itu. Semonyet-monyetnya monyet, tak ada monyet menyembah makhluk kuburan. Ini kalau diajarin kayak gitu, wah berasa disakitin. Ya enggak, berpikirlah. Berpikirlah. Masakan ada orang sujud beribadah menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk? Jangankan batu, Yesus pun yang sakti itu kami nggak sembah, apalagi batu. Ini otakmu memang rusak. Yesus sujud menghadap kemana? Menghadap ke pohon. Apakah kemudian dia menyembah pohon? Seluruh nabi-nabi itu sujud menghadap ke bait. Di bait itu ada batu. Sedangkan kalau di dalam kitab Yosua batu itu adalah saksi. Dan Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7, barang siapa yang menyentuh bibir kepada batu bara, maka dosa-dosanya dihapuskan, ditebuskan.
Jadi kamu karena benci aja terhadap Islam. Kenapa? Karena kamu tidak punya pijakan lagi di agamamu. Kitabmu palsu, Tuhanmu palsu, Rasulmu palsu, agamamu palsu, kalian pengikut palsu, surgamu palsu. Nggak ada yang asli di kalian itu. Maka caranya untuk mempertahankan keiblisan kalian, menyerang Islam, membabi buta tanpa ilmu. Kalian ingin mengajarkan, oh agama kami begini loh. Apa yang kau ingin jual? Menyembah makhluk kuburan, apa yang kau mau jual di situ? Nggak ada. Jadi satu-satunya mempertahankan kemudian ajaran iblis supaya tidak punah, menyerang Islam, membabi buta tanpa ilmu. Kau mau lawan saya mempertahankan agama Kristenmu itu sudah nggak bisa. Udah rapuh, pondasinya udah nggak ada. Yesus bukan Tuhan, Bible bukan firman Tuhan, Rasul bukan utusan Tuhan, Kristen bukan agama yang diutus oleh Tuhan. Kalian mau pertahankan apa? Remah-remah, gak bisa. Maka supaya eksis iblis itu untuk merusak, dia mengajak orang lain untuk menjauhkan diri dari Islam. Dengan cara apa? Orang-orang ini, utusan-utusan setan ini menyerang Islam, membabi buta tanpa ilmu. Coba hadapi saya dengan mempertahankan kitabmu, mempertahankan Tuhanmu, mempertahankan Rasulmu. Rasul versus Rasul, kitab Tuhan versus kitab Tuhan. Bisa nggak? Nggak bisa kalian itu. Nggak sanggup. Apa yang bisa kau pertahankan di agamamu? Tuhanmu palsu, kitabmu palsu, apalagi hari ibadahmu palsu, apalagi syariat-syariat hukum-hukum agamamu semua palsu, apalagi Nabi nggak ada, Rasul cuman palsu, kitab juga bukan kitab suci, bukan firman Tuhan, semuanya palsu, terjemahan dari kitab yang dibawa Belanda. Apa yang bisa kau pertahankan? Gak ada. Satu-satunya cara untuk eksis mengajarkan ajaran iblis adalah menyerang Islam, tapi tanpa ilmu. Begitu saudara-saudaraku. Mudah-mudahan Anda bisa sehat. Silakan. Ya. Jadi kami tidak menyerang Islam, tapi kami berdiskusi. Ya, saya mau buktikan siapa yang stupid, ya, saya atau Anda. Batu menjadi saksi itu sebagai saksi bisu, bro. Makanya dia apa? Dirikan batu tugu, ya, tugu peringatan. Sama dengan di Indonesia kan ada tugu-tugu yang dijadikan sebagai saksi, tetapi saksi bisu. Ya, kemudian Anda membawa Keluaran pasal 29, ya. Anda baca di ayat 14, ya. Anda kalau Anda pintar, kalau Anda tidak stupid, kau bawa lembu jantan itu ke dalam kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Ayat 11. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian ayat 12. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubui dengan jarimu dan tanduk-tanduk mezbah. Dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Ayat 13. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai, hati, kedua buah pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Ya, orang Israel zaman dahulu ketika mereka mau persembahkan korban, mereka ambil darah, kemudian itu juga dioleskan dan dibakar di atas mezbah. Yang tidak berguna yaitu ayat 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya, kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Itulah korban penghapus dosa merujuk pada ayat 12 dan 13. Jadi kalau Anda pintar, itulah kalian. Ya, kalian kan cuma apa? Comot logi. Ya, comot logi, mencocok-cocokkan. Kalau ada ayat yang mendukung, kamu gunakan. Kamu bilang Alkitab palsu, tapi datang pada ayat yang mendukung, oh ini bukan palsu. Jadi kamu itu apa? Ya, mau bilang apa ya? Double standard atau apa? Atau nggak punya ilmu? Atau apa ya? Cari-cari apa ya? Kamu tanpa Alkitab justru apa? Kalian mau tahu nabi-nabi. Kalau tidak di Alkitab, kamu mau tahu nama-nama nabi, kamu tidak akan tahu, ya. Al-Quran itu tidak ada Al-Quran tanpa Alkitab. Menurut ya Munir menurut ahli Al-Quran, ya, Munim Siri, 75% isi Al-Quran diambil dari Alkitab. Jadi Anda bilang kitab kami palsu. Dan yang kedua, justru Al-Quran membenarkan Injil dan Taurat, ya. Jadi kalau Anda bilang itu palsu, kenapa Anda gunakan? Ya, kenapa Anda gunakan? Kenapa? Kalian tanpa Alkitab, mana kamu tahu silsilah para nabi dari Adam,
Pasti kamu tidak tahu. Ya tanya sama penafsir-penafsir. Mereka itu kutip semua dari apa? Dari Perjanjian Lama. Ya, jadi jangan bilang palsu karena kamu juga menggunakan bahkan 75% isi Al-Quran diambil dari Alkitab. Itu menurut pakar Al-Quran. Dia peneliti, dosen, ya, Munim Siri, Prof. Munim Siri, doktor dia. Ya, kemudian kamu masih tetap apa? Menyembah Allah yang keliru, ya. Firaun saja mengakui Tuhan yang benar adalah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, bukan Bani Arab, ya, bukan Tuhan negeri Mekah. Tuhan negeri Mekah itu adalah berhala paganisme kuras. Makanya Firaun saja apa? Mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Israel itulah Tuhan yang benar, ya. Tuhan negeri Mekah itu adalah muncul pada abad ke-7. Ya, kemudian berbicara tentang Nabi di dalam Al-Quranmu, kenabian diberikan kepada Bani Israel, bukan Bani Arab. Muhammad itu Bani apa, bro? Ya, Muhammad juga tidak disunat. Dan di dalam Al-Quran tidak ada perintah sunat. Kenapa kamu sunat? Kamu itu agama ikut-ikutan. Makanya di dalam Al-Quranmu tidak ada cium batu hitam bisa hapus dosa. Karena itu syirik. Ya, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Di dalam Al-Quranmu hanya Allah yang bisa menghapus dosa. Kenapa? Tiba muncul Muhammad mengatakan, cium batu hitam bisa menghapus dosa. Itu ada ajaran syirik. Menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ingat, dosa yang lain bisa dihapus, tapi dosa syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu itu ada dosa yang besar. Termasuk kamu semua. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. 5 kali sehari kalian berdoa, bermohon, oh Tuhan tunjuki kami jalan yang lurus, karena kamu masih berada di jalan yang sesat. Apa itu sesat? Menyekutukan batu hitam bisa hapus dosa. Yang kedua, kenapa kamu tidak ternak cicak saja, bro? Bukankah sekali pukul dapat 100 pahala? Kenapa tidak ternak cicak? Tetapi sayang beribu sayang itu ada syirik, ya. Hanya Allah yang bisa memberikan pahala. Kenapa bunuh cicak dapat pahala? Itu ajaran dari mana? Apakah itu ajaran para nabi? Apakah itu ajaran para Ibrahim? Kamu diperintahkan mengikuti agama Ibrahim. Mana dalilnya? Ibrahim katakan, umat Islam, bunuh cicak dapat pahala. Sekali tepuk dia mati 100 pahala. Kalau 10 kali tepuk, 1000 pahala. Ternak cicak aja kamu semua, gak usah jauh-jauh. Ternak cicak, asik kan kamu mau dapat pahala. Tapi sayang sekali itu adalah ajaran syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Bukankah hanya Allah yang bisa memberikan pahala? Bukankah hanya Allah yang apa? Mengampuni dosa. Kenapa kamu cium-cium batu hitam? Ya, kamu ke Mekah itu jauh-jauh ke sana, buang uang, buang waktu, tapi apa? Cuma cium-cium batu hitam. Gak usah diulang-ulang. Apa pertanyaannya, tua? Tetapi tidak ada dalilnya. Jadi kamu mengikuti ajaran manusia, ya. Itu sesuai dengan apa? Ya saya Bismillah, ajaran mereka ajaran manusia hanya dihafalkan. Itulah kamu semua. Makanya jangan menghakimi. Pelajari dulu agamamu, bro. Ya, Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus, kamu bilang manusia, oke, dia manusia, tapi dia juga ada Tuhan. Ya, Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal, dia yang akhir. Yesus mengaku, aku adalah yang awal dan akhir. Makanya dia berhak punya kuasa memberikan apa? Hidup yang kekal. Bahkan dia akan membangkitkan orang mati di akhir zaman. Bisa-bisa Muhammad juga dia akan bangkitkan, bro. Karena tertulis ya, aku akan membangkitkan orang-orang mati pada akhir zaman. Jadi siapa yang stupid, bro? Ya, siapa yang stupid? Kamu masih berdoa minta tunjuki kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. As-Zukhruf ayat 61. Isa adalah jalan yang lurus, ya, yang harus kamu ikuti. Ikutilah aku. Oke. Udah puas? Udah puas? Ya, jadi saya pakai dalil kan? Saya pakai dalil bukan. Sudah puas, sudah puas. Udah puas. Ya, bantah aja cicak itu. Oke, baik, saya bantah. Jadi tadi tuduhanmu pertama, kau katakan Al-Quran menjiplak dari Bible, ya, kitab yang dibawa oleh penjajah Belanda itu. Saya bacakan satu ayat dalam Al-Quranul Karim. Tolong kau tunjukkan di mana kitabmu itu yang kau curi dari Yahudi diambil dari ayat yang saya bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuh hadaina min qablu wa min zurriyyati Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria
wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu minas salihin. Kami telah menganugerahkan Ishak Yakub kepada mereka, kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh, kepada keturunannya Ibrahim, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Dan demikian aku memberi balasan kepada mereka orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Dan Ismail, Ilyas, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan di atas umat yang lain. Tolong kau tunjukkan ini tertulis di kitab mana, di kitab yang kau curi dari agama Yahudi itu. Silakan, saya tunggu. Itu aja dulu. Silakan, saya kasih kau waktu. Oke. Silakan. Jadi cerita-cerita Nabi, misalnya Musa, Ibrahim, Yusuf, mana dalil, mana dalilnya, semuanya mana dalilnya, mana dalilnya. Tolong kau tunjukkan kepada saya, mana tunjukkan dalilnya kepada saya, dalil yang sama dengan Al-Quran ini mana, silakan. Musa cerita. Mana kau tunjukkan kepada saya, tunjukkan kepada saya dalilnya. Hei, dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana di dalam Bible? Dalilnya mana? Dalilnya, saya tunggu dalil. Saya tunggu dalil. Silakan kau tunjukkan dalilnya. Hei, mana? Ya cerita. Kau tunjukkan dalilnya di mana di kitab Yahudi yang kau rampok itu tertulis rangkuman nama-nama ini. Silakan. Semua diambil dari Alkitab itu menurut. Itu cuma tuduhanmu itu Bahlul. Bahlul. Pemakan babi. Itu hanya tuduhan kau. Tuduhan kau itu. Enggak ada ya, gagal. Saya kasih lagi. Yang kedua udah gagal. Sudah gagal. Udah kau diam. Yang kedua, diam. Yang kedua, tolong kau tunjukkan kepada saya jaminan keselamatan untuk penyembah Yesus. Penyembah Yesus ya, penyembah makhluk kuburan. Bahwa penyembah makhluk kuburan itu ada jaminan keselamatan. Kalau Anda membacakan, akulah jalan keselamatan, akulah jalan yang lurus. Itu ucapan Nabi Isa untuk Bani Israel. Sekarang kau tunjukkan kepada saya, ucapan Yesus untuk penyembah makhluk kuburan itu ada jaminan keselamatan. Silakan. Kenapa saya baca di mana? Saya baca di mana? Saya tidak kepanasan. Saya tidak kepanasan. Anda harus menunjukkan kepada saya dalil jaminan kepada orang-orang yang menyembah makhluk kuburan. Silakan. Dengarkan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menyembah makhluk kuburan. Menyembah makhluk kuburan, mana dalilnya? Jaminannya, mana jaminan? Jaminannya mana? Jaminannya kepada penyembah makhluk kuburan, pemakan celeng itu mana dalilnya? Mana dalilnya? Beda dengan Muhammad dikubur. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalil penyembah makhluk kuburan itu ada jaminan surga? Silakan. Mana dalil? Dalilnya di mana? Beda dengan Muhammad. Mana dalilnya penyembah makhluk kuburan itu dapat jaminan surga? Dalil. Beda dengan Tuhan negeri Mekah berhala. Itu dalilnya mana penyembah makhluk kuburan? Dalilnya mana? Dalil. Penyembah makhluk kuburan mana dalilnya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Enggak ada dalil. Buang ke neraka, enggak ada dalil. Memang penghujat ini dari dulu nggak ada ilmunya. Jadi tidak ada dalilnya. Kemudian penyembah makhluk kuburan itu jamin surga, nggak ada dalil. Dia hanya mencomot-comot dalil-dalil Quran untuk mencocokkan kemudian, tapi dia tidak ngerti. Gitulah caranya orang-orang sekarang ini. Mereka mau mempertahankan akidahnya tidak akan mungkin bisa. Kitabnya kitab palsu, Tuhannya palsu, agamanya palsu, rasulnya palsu. Maka satu-satunya cara kemudian untuk mendangkalkan akidah, mereka mencomot-comot terjemahan dan mereka tafsirkan seenak perut. Gitu. Dia mengatakan terkait dengan Keluaran 29. Itu salah. Dia salah, dia keliru besar di situ. Kemudian dia membahas apa lagi tadi itu? Banyak hal yang kemudian dia cocok-cocokkan. Terkait kita umat Islam ini dibilangnya
syirik katanya, karena kita sujud menghadap Ka'bah, kemudian Hajar Aswad itu kita sembah. Memang otaknya nggak ada, memang sudah retak. Kenapa dia lakukan itu? Karena untuk mempertahankan akidahnya itu tak sanggup, tak sanggup. Makanya dia tidak menyentuh agamanya sedikit pun. Ketika kita bahas agamanya dia tidak sentuh. Dia hanya masuk ke dalam doktrin dogma aja, menyerang Tuhan negeri Mekah. Kemudian dia tidak paham kalau yang disembah itu juga adalah Tuhan negeri kuburan. Seperti itu saudara-saudara. Jadi kalau bisa sih lain kali si saudara Peri ini nggak usah dinaikkan di mana-mana. Siap. Diblokir aja, karena dia itu ahli di dalam mempelintir ajaran Islam. Dia punya kelebihan itu memang. Siap Guru. Pujangga monitor. Pujangga. Udah tua juga tadi Speri. Aduh. Nggak, maksudnya saya, dia kalau berbicara Islam itu seenak perutnya tanpa dia mengetahui. Dia hanya menghujat. Dan caranya menghujat itu seperti itu. Dari dulu, dari sejak di grup WA itu gitu kerjanya. Tapi kalau giliran agamanya dibahas, dia nggak pernah bisa bertahan, hanya bisa menyerang. Nah, sedangkan yang kita sampaikan itu dalilnya tidak perlu tafsir, memang kayak gitu modelnya. Coba lihat kalian teman-teman, coba dengarkan apa yang diucapkan. Tak ada yang betul dalam kaidah Islam, itu semuanya dipelintir sama dia. Gak ada yang betul. Dibawanya Al-Quran, Al-Hadid dibawa bahwa Yesus itu awal akhir, segala macam. Semuanya hanya ya bekal-bekal dari Alisina, dari Christian Prince, data-data seperti itu aja. Tapi kalau kita mau kaji menyeluruh, dia nggak bisa. Itu sudah pernah saya coba, saya jinakkan dia dengan cara itu, dia nggak bisa, nggak sanggup dia. Dia harus memang istilahnya hanya menyerang aja. Tapi kalau kita kaji, dia nggak mau tahu. Yang jelas dia ngotot. Pokoknya sesuai dengan otaknya. Apa yang ada di otaknya itu yang disampaikan dan tidak mau mendengar. Nah, itulah dia kelebihannya. Seperti itu teman-teman. Siap. Toto monitor, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam. Ya, ada yang mau disampaikan dulu Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Iya. Barakallah. Semoga sehat Bang, panjang umur. Alhamdulillah, amin, sehat. Makasih Bang. Terus berjuang ya Bang ya. Jangan artinya pantang mundur Bang. Ya Bang, itu yang terjadi. Memang mereka sungguh terlalu Bang. Kalau katanya Bang Roma itu sungguh terlalu. Mereka, iya. Maaf ya Bang ya, mereka mengatakan Ya Bang. Mohon maaf Bang, saya ingin Ya. ngomong dikit sama Bang Zuma. Kangen saya, udah lama nggak bicara. Mereka lupa membawa Hajar Aswad ke diskusi, tapi di tempat peribadahan mereka itu ada patung Bunda Maria dan patung Yesus. Mereka lupa. Jadi rata-rata mereka naik itu nggak bawa otak-otak yang ditaruh di lemari Bang. Oh, Jadi, baru tahu. hanya kepala doang yang dibawa, nggak pakai otak. Iya. Oh ya gitu iya, aja Bang. Barokallah. Ya. Sehat. Iya, makasih Bang udah disampaikan. Masya Allah. Untuk semuanya. Ya, aja Bang Zuma nggih. Siap, nggih. Akhirnya saya tahu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh gitu ya ternyata. Oh iya. Baru tahu saya. Coba kita naikin lagi. Izin turunkan ya Bang Toto ya. Bang Migens monitor, selamat siang. Bang Migen.
pencet mungkin dia mon. Oke. Bang Blender monitor. Kalau enggak Bang Blender saya turunkan. Gimana mon? Turunkan Bang Blender. Ih, dia ngopi mulu. Itu ada yang minta naik tuh. Siapa? Itu banyak tipping dibawa naikan saya. Naikin saya. Oke, nggak ada di permintaan. Banyak yang berdusta, Gurunda. Oten tuh minta up tapi nggak ada di permintaannya. Oh, Udah gitu. saya jambak gak naik gitu. Mereka kan berbohong dari semua hal mungkin ya. Parah. Iya nggak. Tuh udah saya jambak tuh. Udah 3 kali ditolak. Naik 4. 5 kali nggak naik lagi. Saya blokir nih. Naikin saya sekali lagi terakhir. Nah kan pendusta. Itu si apa halaman minta naik itu udah dijambak naik. Iya. Kalau mau naik silakan aja minta requestannya ya. Nanti saya naikkan. Coba empeng. Ya selamat siang Pak D. Ah, Muslim apa Kristen? Kristen. Bang jangan sambil ngecas bang, doubling. Ya dicabut dulu casannya bang. Ya silakan Pak D, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan atau mau membantah tadi diskusi yang tadi? Emang tadi diskusi apa itu? Oh berarti gue udah ganti tema lain berarti. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum. salah. Biasa aja bang, gak usah kampungan bang. Waalaikumsalam, kaget aku bang. Ya, ya. Takut kami bang. Ada gurunda bang. Enggak. Dengar Pak D ini banyak kali kayaknya diskusi apa tadi, macam udah hebat kali kau. Lanjut Ya, aja. gas bang. Kaget tuh kan bang, yang di bawah. Udah Pak D, itu sesuai tema, oten sesat Pak D. Siapa dah bling? Pak D. Pak D Sesuai yang tema. ya. Sesuai tema, oten sesat. Sepakat? Kata siapa? Kami mengatakan itu tanda tanya. Sepakat enggak? Enggak dong. Lalu orang sesat yang disesatkan itu yang mana? Kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Di mana oknum penyesatnya itu bernama Yesus Kristus, kata Yesus. Kata siapa? Oh, ini orang melintir ke sono kemari nggak jelas. Kata Yesus, Mana kata Yesus kepada orang Yahudi. Mana Matius ada 20 coba? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Baca. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab Ya betul. Terus? banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Artinya orang-orang itu datang kepada murid Yesus di abad Dari mana? pertama. Kok bisa artinya begitu dari mana? Iya, karena Murid yang perintahnya mana? jangan Ini murid yang mana? muridnya yang ada pada saat itu di Bukit Zaitun. Oh, ya nggak benar berarti sampean Oh, interpretasinya kok nggak salah. benar pula? Kau itu yang merasa karena kau Kalau tuh saat selalu itu ngapain saat ini masih ditulis untuk apa? Kalau hanya untuk saat itu saja, saat ini untuk apa dasar. yang ditulis? Jadi maksud lu ketika ada cerita Maksud lu tentang apa? Suha. Ya itu interpretasimu, jangan menginterpretasikan sendiri. Oke, saya ulang baca, saya Modalmu ulang apa? lagi. Menginterpretasikan sampean Saya ulang lagi, saya ulang lagi. menginterpretasikan itu modalnya apa? Saya ulang lagi. Memang Kristen tidak bisa Oke, mempertahankan silakan. Bibelnya, nggak bisa mempertahankan Ya, Bibelnya oke, kecuali silakan. cuma nyerocos. Silakan. Itulah Kristen. Silakan. Kamu jangan Nah, tapi juga jangan gedabrus menginterpretasikan sendiri, dengarkan saya. Mudah-mudahan otakmu masih bisa berfungsi. Ya, kalau kau tidak punya otak, kau ke belakang kandang kambing, tukar otakmu. Mungkin otak kambing masih cocok dengan otakmu. Dengarkan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun. Nah, di Bukit Zaitun nih. Jangan kau merasa ini di Jakarta kejadiannya tahun 2025.
Itulah aku bilang otakmu itu memang kalian itu otak kucing. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya. Datang murid-muridnya, bukan karisteng, pemakan babi, pemakan anjing yang datang, bukan. Yang datang ini murid Yesus, orang-orang bersunat, keturunan Yakub, tidak makan babi, ibadah Sabtu, nyembah kepada Elohim, bukan menyembah kepada makhluk kuburan. Pakai otak kau. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Yesus. Maka kata mereka kepada Yesus, katakanlah kepada kami di situ Bani Israel, jangan kau merasa pula kau. Woi, jangan pula kau yang merasa. Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya Bani Israel. Kau pemakan babi yang disebut anjing sama Yesus pun kau merasa. Kenapa bisa? Karena otakmu itu sudah longor. Otakmu itu udah ngeper, otak kau itu nggak berfungsi lagi jadi otak. Katakanlah kepada kami, ngerti nggak kata kami? Itu nggak ada Kristen di situ, itu Yahudi. Jangan kau memperbodoh dirimu. Ini sudah tahun 2025 nggak ngerti pula bahasa Indonesia, Bibelnya nggak ngerti pula tuh. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Jawab Yesus kepada mereka. Mereka ini Yahudi yang tadi, bukan kau, nyet. Kau pula nanti merasa itu kan ucapan Yesus buat kami pengikutnya. Ku lempar juga sendal jepit nanti lama-lama kau ya. Kata Yesus kepada mereka nih, bukan kau. Kau merasa lagi nanti. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di situ siapa? Yang bertanya di Bukit Zaitun, cuplis. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu, nah itu kamu akan mendengarkan deru perang. Jadi kamu, bukan kalian. Di luar Yahudi, kamu aja, mereka, bukan kau. Jadi penyesat itu datang memakai nama Yesus dan berkata, Akulah Kristus. Itu kata Yesus kepada mereka. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan mereka akan menyesatkan banyak orang, berarti akan banyak orang yang sesat. Pertanyaan saya, kalau bukan Kristen yang sesat, lalu siapa orang banyak itu? Karena hanya Kristenlah kelompok yang mengaku pengikut Kristus. Sedangkan penyesat itu mengatakan, Akulah Kristus, bergelar Kristus, membawa-bawa Yesus. Itu di mana kalau bukan di Kristen? Di Hindu? Di Buddha gitu? Orang Buddha bawa nama Yesus Kristus gitu? Hah? Masuk ke pura menyembah Yesus di situ? Enggak kan? Atau di Islam masuk ke masjid menyembah Yesus? Kan itu cuma ada di kamu. Jadi orang banyak yang sesat ini adalah orang banyak yang disesatkan oleh oknum yang mengaku Yesus Kristus tapi palsu. Kalau kau nggak ngerti juga, kau turun, kau ke gereja, kau gosok kloset pakai dedak yang ada dalam otak kau itu. Nangis dia, diludahi dulu, aci, ludahi, cuy. Ludahi dulu dia. Kenapa tuh? Ludahi, nangis dia. Bukannya tanya dulu Bang Blen. Enggak, dia nggak pandai buka mute-nya, nggak pandai, kena nangis dia. Udah nangis, kena ikan. Udah. Dia kalau minta permintaan naikkan lagi. Kalau dia minta permintaan naikkan lagi. Siap. Dia penghujat itu. Kalau dia ini minta naikkan lagi biar dia bernarasi dulu. Habis itu kita hantam lagi otaknya, habis itu turunkan lagi. Nanti dia naik lagi tuh. Gitu aja terus. Sampainya dia kena stroke. Ini Kenzo monitor.
Ini komalku komal goib ini. Oten tiba-tiba bisa ku jambak lagi diskusi tempat lain. Tengoklah, bisa ku jambak. Iya, ku cekek kemari. Kenjo, monitor. Kok tiba-tiba aku di sini katanya. Tengoklah ku jambakin. Iya. Kenjo. Terus kan. Mod. Abang ngejambak orang mana lagi bang? Orang lagi main burung juga. Enggak, agak berat nih, agak berat. Kostelmon. Oke, buang. Itu si Ali itu penghujat itu. Siapa? Si Ali tadi, PDE tadi itu. Ya kalau masih aman, banyak ini yang minta permintaan, tapi muslim semua. Ya muslim batalin ya, yang muslim. Mau jadi narasumber mungkin. Kita turun. Ya muslim batalin aja. Bang Blender, akunku yang ini belum moderator loh, nggak bisa ngeluh. Loh tadi kan udah ganti Pantesan. Tadi aku kena tombak, terus ganti akun. Oh, waktu kita Jumatan ganti kena tombak. Iya, kena PL. Orang suara Natali desah-desahnya itu TikTok nggak terima. Bang, Tunggu ya. Naik lagi nih si mod. Simon agak berat nih. Monitor mod. Minta lagi permintaan tapi si mod. Iya. Itu oten itu. Oten, cuman ya gini, langka. Sat, berkas yang mau ke syariah. Giro. Sudah sore. Hari ini pun kamu kasih Bang Blender mana moderatornya belum? Bentar, berat komalnya, berat. Sabar. Teman yang ada di bawah bantu tap-tap layar ya. Kak Natali bantuin jadi moderator. Kak Natali HP-nya udah mulai kentang. Udah kelihatan, Ari Hilbasten. Nah, biasanya ini nama-nama ini nih. Hilbasten. Peng, udah 3 kali. Peng, mau apa, Peng? Peng. Monitor, Peng. Ari, monitor Bang Ari. Muslim apa Kristen, Bang? Muslim, A. Ya ada yang mau disampaikan, Bang. Bentar ya, Bang. Slotnya buat Oten dulu, Bang. Tenaon-naon. Siap, izin turunkan. Sok, tenaon, guys. Di bawah tap dulu, guys. Nanti sugante kayak naon. Orang yang kamu kenal, coba kita naikin. Daeng Ali, kenapa jadi pada hilang? Muslim nggak jedog dihandap, dialah yang ini tolong lah, yang Muslim nggak jedog lah dihandap atau bos. Soalnya ini permintaannya sampai 22 orang, cuma narasumber semua. Bang Blen, bocor suara abang, dabling. Sabar, berat, gak bergerak. Gak bergerak. Berarti abang lagi disalibkan. Ini komalnya berat gitu ya jadinya. Untuk yang di bawah, teman-teman yang di bawah bantu tap layar ya. Ini komal Bang Blender agak beda dari yang lain soalnya.
ada Bang Dewa. Bang Dewa, assalamualaikum. Monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, menuju naon Kang Dewa? Menuju bulan. Sudah tuh. Berai. Monitor, Berai. Berai. Alpina. Monitor. Di itu monitor komputerku kok nggak kelihatan ya tamu lainnya ya. Berai nggak kelihatan, Alvina nggak kelihatan. Iya ini cuma Dewa yang kelihatan. Asik. Enggak cuma Bang Dewa. Lengah dikit langsung AA Dewa. Tamu-tamu yang baru pada nggak kelihatan. Komal goib kata Bang Blender. Si Pesbundil Ale. Kal, noise Kal. Masa sih? Mute dulu. Mana soten. Naik aja si Ale, nggak apa-apa daripada nggak ngomong. Mon. Oh? Masih nggak, Mon? Masih nggak noise, Mon? Enggak. Bentar, gue lagi lihat tamu dulu Kal, jangan ngajak ngobrol. Nggak bisa dijambak. Oh, Bang Blendernya lagi terjeda, nggak bisa menjambak Ocen. Bang Blend, jangan kelamaan ngopinya Bang Blend. Ini Komal kenapa ya nih Komal ya? Komal berserak apa gimana sih nih? Iya, Komal berserak ini. Aduh, Komal berserak di YouTube pun ikut berserak. Yang nonton kayak apa nih di YouTube nih? Atunatu Fuli nih, Atunatu Fuli. Nggak tahu, teman juga nih Bang Blender pakai app apa TikToknya? Aneh. Pengaruh di YouTube langsung yang nonton dikit banget. Jadi kalau yang masuk ke sini katanya namanya nggak kelihatan, kalau di luar kelihatan namanya. Di monitorku nggak kelihatan loh, monitornya yang. Emang gitu, semua yang di HP juga. Iya, penonton kita nggak lihat ya, cuma kita di sini yang bisa ngeliat mereka naik. Iya. Ya, benar. Tadi juga waktu Gurunda diskusi sama Oten, yang typing di bawah yang nuduhnya ke Temon, gak ada ilmu kau Temon, longor kau Temon katanya. Nah, dari tadi Temon diem. Makanya aneh kata Temon, kok Temon yang dimarahin sama Muslim. Padahal Gurunda tadi diskusinya sama nyasar. Kenapa jadi Temon yang dimaki ya sama teman-teman yang di bawah? Apa dibubarin dulu apa gimana? Sabar ya Mon. Aku turun aja lah dulu ah. Pusing aku ngeliatnya kayak gini nih. Aduh, serak. Komal berserak guys, berserak Komalnya. Oh iya. Turunnya di Bang Blender juga masuk ember Bang Blender. Kan? Nggak bisa lihat apa-apa. Udah aku turun ya, pamit ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, udah? Nggak jadi pamit ya aku? Beneran udah? Nggak jadi pamit guys. Alright, oh yes. Tapi suara abang kecil Bang. Gas lagi. Nah, gini dong. Serangan tadi udah banyak serangan. Udah ngomong. Siap. Tes. Main kan?
main kan? Main. Tapi belum bisa ini ngelola tamu. Udah, tengoklah. Aku turun dulu, turun naik lagi coba ya. Udah. Tak serangan. Baron, oke. Masuk dia lagi Oten. Telongor, gas. Udah mantap. Dari refresh. Bang, itu suara anak kecil, Bang. Disengajain. Kau pun Baron, diskusi pun kau longor kali kau Baron. Diskusi aja sama anak-anak kau. Sengaja itu, Bang. Kau kenapa? Penakut kau? Hah? Enggak kau, Lender. Ya kau kalau diskusi aja sama anak-anak. Mana anak? Tadi kali gaya kau. Apa kau minta permintaan mau ngapain kau? Apa kau? Ada anjing Arab sini. Kamu ngapain minta permintaan? Mana Suma? Tai, memang kayak gini lah pemakan tai nih. Suma, yang kau diam-diam, pura-pura diam semua. Iya. Ini dari suaranya orangnya kayak udah nggak ada giginya ya? Iya, betul. Suming. Oh, ada Sumi. Kau kenapa? Tikus. Selamat sore, Suma. Sore. Gimana kabar kau? Baik. Aku barusan ganti sempak. Testimoni skincare kau harus pakai masker loh, Kak? Enggak. Kok jualan pakai masker gimana sih? Kamu diskusi atau enggak? Aku mau booking semua usaha jualanmu itu loh. Aduh, memang gila memang Roten nih. Ayo diskusi. Tentang apa cuma ayo. Makan di warteg aja ngutang lu. Mau ini lagi. Apa lo ini semua ini penjual skincare tapi testimoninya kau kan jago, kau kan hafal isi Bible kau buktikan. Kalau kau naik kemari, kau sampaikan firman Tuhan itu, jangan kau menghujat longor. Kau sampaikan, ya udah, kau sampaikan firman Tuhan itu, jangan kemana-mana kau cakap. Aku mau beli skincare tapi aku nggak punya masker. Memang Kristen itu harus gila ya? Iya, kayak kau nih harus gila. Biar tahu kami. Iya. Enggak, biar tahu kami Kristen itu memang harus gila kayak kau gitu ya, bukan menyampaikan firman Tuhan, bukan? Blender, kau anjing garap enggak? Nah, kan kayak gini lah. Ini ajaran kasih nih. Mau aku tanya, tinggal lihat atau enggak? Kau ditonton semua Kristen-Kristen lain seluruh Indonesia menonton, makanya banyak yang mualaf. Kayak gini tingkah-tingkah kau. Aku tanya kau termasuk anjing. Kau mau diskusi enggak monyet? Tahu enggak anjing garap? Kau mau diskusi enggak? Diskusi aja, diskusi. Kau tadi minta permintaan. Ya. Ya udah, ini Oten sesat temanya. Oten sesat. Bagaimana kalau temanya Islam sesat? Boleh. Kau tanggapin lah monyet. Mana kau monyet itu yang pakai masker. Bukan. Yang nggak sunat tuh apa? Monyet nggak sunat nggak? Monyet nggak sunat nggak? Monyet nggak sunat ya ini kayak ini. Ya kayak kau lah monyet. Coba buka mulut kau. Coba. Kau buka sedikit. Buka. Cuy. Woi. Don King. Woi. Ya, sehat kok. Kenapa kayak gitu? Baik, bagus-bagus aja. Bukan dia gini Don King, dia naik ke atas menghujat. Sampaikanlah sama teman-teman Kristenmu. Aku capek aku bilang sama kalian. Enggak ada ini loh. Maksudnya gini loh. Bukan Don King. Gini Don King, kan aku bolak-balik bilang, cobalah kalian teman-teman Kristen bersosialisasi, janganlah naik ke komal-komal Islam tuh langsung menghujat. Bilang gitu Don King, kenapa? Iya, kau sampaikanlah Don King. Adalah penyampaian. Alright? Ya. Kalau Don King ini aku tahu nih, Don King ini hebat nih. Oke, lanjut Don King. Lanjut Bang Juma. Lanjut Leku. Bang Blender, moderatorku Bang Blender. Ulangi coba. Udah kok. Gak fungsi, gak guna. Coba diulang. Udah. Bagus, udah. Ya, lanjut. Udah. Oke, Don King. Leku. Kenapa? Lanjut sama Bang Juma itu Oten sesat. Bagaimana Juma? Si Juma kemarin udah kalah sama aku. Masih kemarin 1 lawan 1 kami. Buka open camp aku sama dia waktu di Komal dia.